Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Islam yang terdiri dari Nurdiana Fitri dan Muhammad Syauqil Iza. Kami akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi. Dalam kehidupan di era modern seperti sekarang ini, ekonomi mempunyai peranan yang sangat besar dan cukup vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Bagaimana tidak, sebuah kemakmuran suatu masyarakat yang berada di suatu negara dapat diukur dari seberapa masif kultur ekonomi yang ada di negara tersebut. Tanpa ekonomi yang mapan, tentu suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara yang mempunyai integritas tinggi dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan setiap negara yang ada di dunia tentu mempunyai karakter tersendiri dalam menerapkan sistem ekonomi apa yang sekiranya cocok untuk diimplementasikan terhadap kehidupan masyarakat mereka. Semua ini tergantung dari karakter dan dari sejarah negara tersebut. Sistem ekonomi merupakan suatu software atau perangkat yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengelola sektor ekonomi dan upaya pemanfaatan sumber daya, dan dapat dialokasikan melalui unit-unit atau lembaga-lembaga ekonomi yang terdapat di suatu negara tersebut. Sedangkan menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi di dunia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini, pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah yang paling sederhana dibandingkan sistem ekonomi yang lainnya, di mana masyarakat yang menganut sistem ekonomi ini masih mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Metode pertukaran barang yang dilakukan pun masih dengan cara barter yang mengikuti generasi sebelumnya. Dalam sistem ekonomi tradisional, masyarakat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen karena proses transaksinya dengan cara barter atau saling bertukar barang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah hanya berperan sebagai penjaga ketertiban dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau yang biasa disebut sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ekonomi ini seringkali dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana pihak pemerintah mempunyai potensi lebih dalam melakukan intervensi supaya tidak terjadi monopoli antara pihak swasta satu dengan pihak swasta lain, sebab hal tersebut dapat membatasi setiap orang dalam membuat suatu keputusan. Artinya, dalam prosesnya, pihak pemerintah tetap akan memberikan dan menyediakan fasilitas umum meskipun sistem ekonomi liberal dapat dinikmati di pasar bebas. Selain disebut juga sebagai sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar bebas atau laissez-faire. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Sedangkan menurut Kester Bernard, sistem ekonomi komando atau terpusat ini merupakan suatu kesatuan yang terpadu yang secara holistik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini merupakan perubahan dari sistem ekonomi tradisional yang adanya perubahan dari segi produksi,
Biasanya para pengusaha kekurangan modal untuk berkembang, sedangkan dalam sistem ekonomi komando tidak akan mengalami kekurangan modal karena semua badan usaha dimiliki langsung oleh pemerintah. Namun mematikan inisiatif dan kreativitas rakyat dan terbatasnya kepemilikan sumber daya ekonomi. Negara yang masih menganut sistem ekonomi komando ini seperti Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Tiongkok. Yang keempat yakni sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran, sumber-sumber ekonomi bangsa termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Karena itu di dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor negara. Sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar atau contohnya negara industri barat, dan juga negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat atau terpusat seperti Uni Soviet, Korea Utara, dan lain-lain. Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedangkan pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut, banyak negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini. Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas yang menginginkan persaingan bebas, tapi bukan persaingan yang mematikan. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilisasi kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejolak-gejolak, dan juga membantu golongan ekonomi lemah. Yang kelima yaitu sistem ekonomi Islam. Menurut Dr. Andes Munawar Iqbal selaku Direktur Institut International Islamic University of Islamabad, Pakistan, mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Berdasarkan definisi di atas, ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran dan kebijakan yang merupakan interpretasi terhadap sumber pengetahuan dalam Islam. Dan dalam mengembangkan pemikiran dan kebijakan ekonomi, metodologinya harus dibentuk sebagaimana aturan dalam melakukan interpretasi dan mengembangkan disiplinnya. Adapun metodologi Islam tersebut meliputi prinsip-prinsip pengetahuan dan metode pengajaran yang didasarkan pada hukum-hukum syariah. Selanjutnya, Suroso Islam Zajuli juga mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat dan juga pemerintah dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau Sunnatullah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Karakteristiknya, kegiatan ekonomi yang dilakukan terikat dengan tradisi dan kebudayaan. Teknik produksi yang digunakan masih sangat sederhana. Metode transaksi yang digunakan adalah barter atau saling tukar-menukar barang. Masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Modal utama masyarakat adalah hasil alam dan tenaga manusia. Transaksi ekonomi yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mencari keuntungan. Hubungan masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong menjadi terpelihara dengan baik. Pemerintah tidak terlibat langsung dalam perekonomian, tetapi hanya berperan dalam menjaga ketertiban umum. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Terbagi menjadi dua, di sistem perekonomian dan juga mekanisme pasar.
Kita mulai dari sistem perekonomiannya. Karakteristiknya, keberadaan pihak swasta mendapat jaminan atas segala bentuk kepemilikannya serta memiliki hak dan beberapa aset perekonomian yang ada seperti tanah, pabrik, mesin, dan lain-lain sebagainya. Pihak yang memiliki sifat kompetitif serta free enterprise memiliki peluang besar serta daya tembus yang besar juga ke dalam pasar. Tidak ada batasan penjualan produksi komersil sehingga tiap harinya terjadi penjualan yang berlebihan di pasar-pasar yang kompetitif. Melakukan upaya untuk memaksimalkan laba bagi produsen serta pemuasan yang dapat dirasakan konsumen. Kemudian kita masuk ke mekanisme pasar. Karakteristiknya, unit-unit ekonomi yang bersifat individual memiliki hak untuk membuat dan melakukan sebuah keputusan mengenai apa, di mana, dan bagaimana, serta berapa banyak produk yang akan diproduksi dan dikonsumsi oleh semua pihak. Segala bentuk keputusan yang diambil oleh unit-unit individual didasarkan atas alternatif-alternatif yang tersedia sebagaimana yang telah direfleksikan oleh semua harga pasar yang dikenakan pada segala macam produk, baik barang maupun jasa. Dalam sistem ekonomi ini, kekuatan yang dihasilkan dari kegiatan penawaran dan permintaan menjadi penentu mutlak atas semua harga, baik barang maupun jasa, serta sumber daya produktif. Semua harga disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihasilkan dari permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Karakteristiknya, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. Pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada. Hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintah. Sumber ekonomi berupa modal, alat produksi, dan tanah merupakan milik pemerintah. Individu tidak memiliki kebebasan dalam memiliki atau memproduksi suatu sumber daya. Produk yang diedarkan di beberapa pasar didasarkan atas keinginan pemerintah. Pihak swasta tidak berhak untuk melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. Pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keputusan aktivitas ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Warga negara tidak dapat bebas untuk menentukan yang diinginkannya. Masyarakat yang berhubungan dalam aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi ini perlu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jenis pekerjaan beserta pembagian kerja dipegang langsung oleh pemerintah. Kebebasan individu dalam berusaha tidak ada atau tidak diakui. Harga beserta tingkat bunga ditetapkan oleh pihak pemerintah. Keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Berikut adalah karakteristiknya. Pemerintah serta pihak swasta dituntut untuk selalu aktif dan juga terus melakukan kerjasama untuk menjalankan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Nantinya pemerintah akan memberikan kebebasan kepada pihak swasta dalam melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah juga akan melaksanakan perencanaan, peraturan, serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem perekonomian tersebut. Persaingan yang terjadi di pasar tetap akan terjadi, akan tetapi masih dalam batas wajar dan bersih. Di dalam sistem ekonomi campuran, mekanisme pasar juga bisa menentukan berbagai jenis produk, jumlah barang produksi, hingga harga jual produk-produk yang beredar. Pemerintah juga berhak mengatur serta mengelola seluruh sumber daya yang penting dan berkaitan dengan kepentingan hidup masyarakat umum. Dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah dan pihak swasta mempunyai peranan yang sama dalam melakukan kegiatan perekonomian. Yang kelima yaitu sistem ekonomi Islam. Menurut Suroso Imam Zajuli, yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan dalam sistem ekonomi Islam. Asumsi dasarnya adalah syariat Islam yang berlaku secara komprehensif dan universal.
Kemudian prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Kemudian motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Mungkin cukup itu dari saya, Muhammad Syauqi Liza. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang pertama yaitu terkait prinsip-prinsip sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional umumnya dianut dan diterapkan oleh suatu negara yang kehidupan masyarakatnya sederhana dan masih menggantungkan pada hasil alam dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Di Indonesia, sistem ekonomi tradisional masih diterapkan di daerah terpencil seperti Duga Papua dan suku Baduy. Sementara untuk negara lain, sistem ekonomi tradisional ini masih ditemui pada masyarakat pedesaan di Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Kemudian yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Pada prinsipnya, sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar merupakan sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Dapat dijelaskan bahwa dalam sistem ini menggunakan prinsip kekuasaan yang dipegang penuh oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bertugas mengatur seluruh kebijakan ekonomi, dari menentukan barang yang akan diproduksi hingga jumlah yang harus diproduksi, sampai dengan bagaimana proses produksi hingga penentuan harga. Artinya bahwa dominasi pemerintah dalam sistem perekonomian benar-benar mencakup seluruh aspek. Kemudian yaitu sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran biasanya beroperasi pada kombinasi kebijakan kapitalis dan sosialis. Banyak ekonomi campuran yang kita lihat saat ini, sebagian besar beroperasi di bawah prinsip-prinsip pasar bebas, dengan pemerintah melakukan intervensi selama krisis ekonomi atau ketika prinsip-prinsip pasar bebas tampaknya merugikan masyarakat yang lebih luas. Hasilnya adalah ekonomi di mana entitas swasta dapat memiliki alat produksi seperti bisnis, pabrik, mesin industri, dan lain-lain. Kemudian ada sistem ekonomi Islam yang terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu kebebasan perorangan. Seseorang mempunyai hak kebebasan yang sepenuhnya untuk membentuk suatu keputusan dan berpendapat yang dianggap penting dalam suatu negara Islam. Kemudian yang kedua, hak terhadap harta kekayaan. Islam mengakui hak perseorangan untuk memiliki harta kekayaan. Sekalipun demikian, Islam memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antaranya individu-individu, tetapi Islam tidak memberikan perbedaan itu menjadi meluas. Ia mencoba menjadikan ketidaksamaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan. Kemudian jaminan sosial. Jadi setiap perorangan mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan untuk memperoleh kebutuhannya masing-masing, setiap warga negara mendapatkan jaminan. Kemudian larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang perorangan menumpuk kekayaan secara berlebihan dan perlu diambil langkah-langkah untuk melarang perbuatan yang tidak baik itu supaya tidak terjadi dalam sebuah negara. Kemudian larangan terhadap organisasi antisosial. Jadi sistem ekonomi Islam melarang seluruh praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat di masyarakat, seperti berjudi, minum arak, riba, menimbun harta, pasar gelap, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kepemilikan itu terbatas, di mana kepemilikan manusia terhadap sumber ekonomi itu terbatas hanya selama hidupnya. Jika telah meninggal, maka harta itu harus didistribusikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang menurut An-Nabhani pembatasan kepemilikan itu dengan menggunakan mekanisme tertentu. Kemudian yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA.
SDA atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDA. Dalam hal ini, kita mengenal ada dua jenis SDA, yaitu hayati dan non-hayati. SDA berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM. Keberadaan manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Sebagai pelengkap SDA yang ada, di mana manusia berperan sebagai pengelola sumber daya awal yang semula merupakan bahan mentah kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga siap untuk dimanfaatkan. Kemudian yaitu IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan SDM atau SDA di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada IPTEK. Sebagai manusia yang berkualitas, tentu mereka akan membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta pemahamannya terhadap teknologi. Kemudian yaitu sosial budaya masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan adalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya rajin dan cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Kemudian yaitu keadaan politik negara. Keadaan politik negara juga memiliki pengaruh terhadap kemajuan perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah erat kaitannya dengan politik, sehingga akan mempengaruhi bagaimana langkah dan upaya setiap bagian dalam memajukan perekonomian negara. Kemudian yaitu sistem pemerintahan di negara. Bukan hanya keadaan politik, sistem pemerintahan pun memiliki andil dalam faktor ekonomi suatu negara. Sistem pemerintahan pada akhirnya akan membentuk sistem ekonomi pula, sehingga keduanya saling berkaitan erat. Sistem pemerintahan yang berganti pun bisa mempengaruhi sistem perekonomian di mana memang seharusnya sistem ekonomi menyesuaikan diri. Kemudian yang terakhir yaitu sarana prasarana negara. Adanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembangunan ekonomi di suatu negara. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, maka pembangunan pun bisa dilakukan dengan mudah dan lebih optimal, sehingga faktor ini sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Dampak positifnya yaitu kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi dalam hal ini masyarakat tidak dibebani target yang berat. Yang kedua, segala sesuatu berdasarkan tradisi atau kebiasaan sehingga tidak terdapat persaingan. Kemudian dampak negatifnya yaitu sulit terjadi kemajuan karena perubahan dianggap sesuatu yang tabu bahkan dilarang. Yang kedua, kegiatan ekonomi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, belum memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dalam memproduksi. Kemudian ada sistem ekonomi liberal. Dampak positifnya yaitu tidak ada pembatasan kepemilikan sumber daya. Yang kedua, inovasi dan kreativitas berkembang pesat dalam pasar bebas. Yang ketiga, produsen berusaha selalu menghasilkan barang bermutu karena adanya persaingan ketat. Dan yang keempat, segala tindakan berdasarkan prinsip ekonomi. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, timbulnya monopoli dari pihak yang kuat. Yang kedua, kesenjangan ekonomi sangat tinggi. Yang ketiga, perekonomian cenderung tidak stabil. Kemudian yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Dampak positifnya yaitu yang pertama, penentuan dan pelaksanaan produksi dan distribusi relatif lebih mudah. Yang kedua, pemerataan dan pengendalian harga relatif lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pengangguran dapat dikendalikan. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, karya cipta pribadi kurang dihargai pemerintah sehingga memudarkan dan mematikan kreativitas masyarakat. Yang kedua, kebutuhan ekonomi masyarakat sangat kompleks sehingga pemerintah kesulitan menghitung secara pasti berapa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa pula biaya kegiatan produksi yang diperlukan secara sentral. Yang ketiga yaitu barang yang didistribusikan oleh pemerintah tidak selalu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yaitu sistem ekonomi campuran. Dampak positifnya yaitu yang pertama,
mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi, baik secara mikro maupun skala industri. Yang kedua yaitu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan baik seiring keseimbangan produk di pasaran. Yang ketiga, monopoli dapat dicegah karena partisipasi bersama antara sektor swasta dan publik. Kesejahteraan sosial terjamin dengan dukungan subsidi pada produk-produk pokok seperti listrik, air, dan bahan bakar. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, tingkat potensi korupsi terhadap kebijakan ekonomi tinggi. Kemudian yang kedua, kekayaan tidak terdistribusikan secara merata karena peran swasta di banyak sektor sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Kemudian yang ketiga, keterlibatan negara dalam setiap aspek ekonomi dapat menghambat proses produksi dan pemasaran. Kemudian yang keempat yaitu birokrasi terkait penguasaan sumber daya alam oleh industri swasta cukup rumit dan menghambat berlangsungnya usaha. Kemudian terakhir yaitu ada sistem ekonomi Islam. Dampak positifnya yaitu adanya sistem ekonomi Islam atau syariah dalam hal ini membantu atau mampu memberikan keharmonisan yang luar biasa. Oleh karena itu semua orang dari setiap sudut dunia bisa menjalankan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tidak hanya bisa dijalankan oleh umat muslim atau mereka yang beragama Islam saja. Islam adalah agama yang universal bagi mereka yang dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara utuh dan total, akan sadar bahwa sistem perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila didasari oleh nilai-nilai dan prinsip syariah Islam dalam penerapannya pada segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Kemudian ada dampak negatifnya. Nah, di mana dampak negatif ini tuh dari sistem ekonomi Islam menjurus pada kekurangan yang dimiliki sistem ekonomi Islam tersebut ini. Yang pertama yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Kemudian yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Dan yang kelima, pendidikan masyarakat yang materialisme. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.